kemana. Hai netizen, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel audio cerita. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan cerita di channel ini. Semoga kalian terhibur dengan jalan ceritanya. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Menjadi istri kontrak Om Duda. Bab 015. Papi Leon, Sagara di mana? Tanya Revan sambil menengok ke segala arah. Itu. Papi Leon menunjuk ke arah Sagara yang sedang menyapa beberapa tetangga. Revan mengangguk dan berjalan ke arah teman lamanya itu. Namun, tanpa ia sadari, dari arah samping Alana berlari mengejar Abiasa dan Arshila yang kabur sambil tertawa-tawa. Abiasa, Arshila, jangan lari-larian, teriak Sanum. Terlambat. Bro. Alana menabrak Revan dan jatuh terduduk di karpet. Selendang yang dikenakan longgar langsung jatuh dan memperlihatkan rambut Alana. Gadis itu buru-buru membetulan lagi selendangnya. Revan refleks menunduk. Astaga, maaf. Kamu nggak apa-apa. Alana langsung menggeleng. Maaf, Mas. Aku yang salah. Aku nggak sengaja. Nada suaranya terdengar gugup. Dia jelas takut memancing kemarahan seseorang, apalagi pria itu terlihat seperti orang berada. Revan tersenyum kecil. Tenang aja, aku juga salah. Nggak lihat kamu lewat. Alana mengangguk sekali lagi, kemudian buru-buru berdiri dan mengejar dua bocah yang makin menggila. 1. Revan menatap punggung Alana yang menjauh, dan alisnya sempat bertaut bingung. Tak lama kemudian, Revan menghampiri Sagara. Gara, itu siapa? Bisik Revan sambil melirik ke arah Alana. Alana, adik iparnya Sanum, jawab Sagara. Hah, gadis tengil dan rese itu. Revan terkejut karena merasa itu orang yang berbeda. Sagara tertawa geli. Memang penampilan Alana sekarang lebih anggun dan ekspresi wajahnya juga ramah, berbeda dengan dahulu yang kelihatan ketus. Revan kembali bertanya kepada Sagara, ketika melihat Sandrina dan Pak Samil yang sedang berbicara. Dia tidak begitu dekat dengan ayah mertua temannya, hanya kenal saja. Siapa wanita itu? Bisik Revan kepada Sagara. Sandrina, wanita yang dulu kecelakaan di ladang jagung ayah dan ditolong sama warga, jelas Sagara. Revan mengangguk. Oh, aku kira kakak iparmu. Nada suaranya penuh godaan. 24. Sagara mendelik. Ngawur. Abis mereka terlihat sangat akrab dengan mertua kamu. Dan wanita itu juga cantik seperti Sanum. Revan menyeringai ketika melihat mata Sagara mendelik. Sandrina itu seorang janda. Baru saja bercerai dengan suaminya. Jadi, kalau kamu tertarik, sana dekati. Ujar Sagara berbisik dan mulut Revan melongo. 4. 25. Bab 90. Pembicaraan mereka terpotong ketika Ustaz yang akan memimpin acara memasuki ruang tamu. Semua orang langsung bergerak, laki-laki berkumpul di ruang depan, perempuan di ruang tengah. Semua duduk bersila, suasana menjadi lebih hikmat. Ustaz memulai dengan doa, suara lembutnya mengalun memenuhi ruangan. Semoga kehamilan ini diberi kelancaran, dijauhkan dari segala marat bahaya, dan kedua calon bayi ini menjadi anak yang saleh dan salihah. Sanum mengatupkan kedua tangannya di perut. Matanya berkaca-kaca mendengar doa-doa itu. Sagara, yang duduk di sampingnya, menggenggam tangan istrinya penuh kasih. Acara berjalan dengan tenang dan penuh kehangatan. Setelah doa selesai, seluruh tamu dipersilakan menikmati hidangan. Meja dipenuhi berbagai masakan rumahan, ayam bumbu kuning, semur daging, mie goreng, sampai jajanan pasar yang warnanya cerah menggoda. Abiasa dan Arshila duduk manis di meja kecil. Mereka makan sendiri, dengan gaya sok dewasa. Arshila, jangan tumpahin kuah. Abiasa mengomel seperti kakak besar. Aku nggak tumpahin. Ini sendoknya licin. Bantah Arshila dengan pipi menggembung. Para tamu gemas melihat tingkah mereka, beberapa bahkan diam-diam mengambil video. Sementara itu,
Sanum tiba-tiba menahan napas. Ada sesuatu yang berbeda di dalam perutnya, sebuah gerakan halus, seperti sentuhan kecil dari dalam. "Mas," ucap Sahanum lirih. "Mas." Bayinya bergerak. Sagara menoleh cepat. "Apa? Serius? Lia? Ya Allah. Mas." Ini pertama kalinya mereka bergerak. Abiasa dan Arshila langsung berlari menghampiri. "Mama, mana? Mana?" teriak Abiasa sambil menyentuh perut Sanum. "Aku juga mau lihat," timpal Arshila. Sanum tertawa sambil menahan rasa haru. Semua orang yang berada di sekitar mereka tersenyum. Pak Sanmil hampir menitikkan air mata melihat kebahagiaan putrinya. Namun, di pojok ruangan, Sandrina memandang pemandangan itu dengan tatapan berbeda. Bukan iri, bukan benci, tetapi sebuah rasa kosong yang selama ini menempel kuat di hatinya. La menggenggam jemarinya sendiri sambil menahan napas. 26. Apakah suatu hari nanti aku bisa merasakan kebahagiaan seperti itu? Batin Sandrina lirih. Ada luka lama yang berdenyut kembali, pernikahan yang hancur, racun keluarga tiri, dan kesendirian yang menelan sebagian hidupnya. Namun, ketika Sanum menoleh dan tersenyum padanya, Sandrina membalas senyuman itu. Meski hatinya perih, ia turut berbahagia. Rumah Sagara bukan hanya dipenuhi tawa, tetapi juga dipenuhi doa, harapan baru, dan kehangatan yang membuat siapapun merasa diterima. Sandrina tidak menduga kalau kedatangannya ke acara syukuran 4 bulanan Sanum akan berakhir dengan dirinya menginap di rumah besar keluarga Sagara. Tadinya ia sudah menyiapkan diri untuk kembali ke Bandung malam itu juga. Namun, Sanum langsung sigap menahan kepergiannya. Di sini ada kamar tamu yang kosong. "Berbahaya kalau wanita bepergian di malam hari," ucap Sagara dengan nada tegas, namun penuh perhatian, mendukung keputusan istrinya. Sandrina awalnya canggung, tapi ketulusan keluarga itu membuatnya luluh. "Baiklah kalau begitu. Sebelumnya aku minta maaf karena sudah merepotkan," balasnya sambil tersenyum lembut. Sanum langsung memeluk lengan Sandrina seolah mereka sudah lama akrab. "Nggak repot sama sekali. Aku malah senang kamu mau nginep." Suasana hangat itu tidak serta-merta membuat Sandrina bisa langsung terlelap. Rupanya sampai tengah malam matanya masih terbuka. Kamar tamu itu nyaman, wangi, dan bersih, tapi baginya tetaplah tempat asing. Suara jam dinding terasa lebih keras dari biasanya, dan bayangan-bayangan lampu taman yang menembus gorden membuat pikirannya sibuk. Akhirnya Sandrina bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju jendela. Gorden ia singkap, membiarkan cahaya bulan masuk. Malam itu cerah. Langit gelap berlapis bintang, seperti malam yang sengaja memberi ruang untuk seseorang menenangkan diri. Saat pandangannya menyapu halaman samping rumah, ia tiba-tiba mengernyit. "Loh, itu Pak Samil," gumam Sandrina. Di bawah cahaya rembulan, terlihat sosok pria parubaya berdiri dengan tangan disilangkan di dada, menatap langit seakan berbicara dengan malam. Rasa penasaran mendorong Sandrina keluar. Udara dingin menyapa ketika ia membuka pintu menuju halaman samping. Semilir angin membuat rambut panjangnya tergerai lembut. Begitu mendekat, Sandrina tersenyum dan menyapa, "Bapak tidak bisa tidur juga?" Pak Samil sempat terkejut kecil, lalu tertawa tipis. "Ya, begitulah." Ada kelelahan yang tidak terucap dalam suaranya. Sandrina bisa merasakannya. 27. Mereka duduk di barengku kayu yang teduh oleh pohon mangga. Suasana malam membuat percakapan terasa lebih dalam, seolah tidak ada dinding antara dua jiwa yang sama-sama pernah terluka oleh masa lalu. Pak Samil memutar cangkir kosong yang tadi dibawanya, seakan sedang merapikan isi hatinya sebelum bicara. Sandrina memberanikan diri membuka topik, "Jadi, kembaran Mbak Sanum itu istri pertama Sagara?" Pak Samil mengangguk. "Lia, padahal kita baru saja bertemu, tapi takdir memisahkan kita kembali." Suaranya bergetar halus. Matanya berkaca-kaca, memantulkan cahaya lampu taman. Rasa rindu yang ia sembunyikan selama bertahun-tahun seperti kembali menyeruak. Sandrina menunduk.
Hatinya ikut tertarik lembut. Tapi, aku salut sama Pak Samil. Bapak tidak menikah lagi setelah berpisah dengan mantan istri. Kalimat itu membuat Pak Samil tersenyum pahit. La menundukkan kepala, jemarinya mengetuk perlahan permukaan bangku. Mungkin karena luka di hati Bapak terlalu dalam. Jadi Bapak lebih memilih fokus membesarkan Sanum. Jangan sampai anakku menderita karena punya ibu tiri yang belum tentu sayang padanya. Itu yang aku pikirkan dulu. Nada suaranya perlahan merendah, seperti mengingat sesuatu yang masih menggores hati. Sandrina memandangnya penuh hormat. Dan sekarang, tanyanya pelan. Pak Samil menghembuskan napas panjang yang seperti sudah lama tertahan. La menatap langit malam, seakan menjadikan bulan saksi ucapannya. Melihat Sanum sudah bahagia dengan keluarga kecilnya, Bapak sudah merasa tenang. Jadi, kapanpun Bapak mati, Bapak sudah siap. Tidak ada lagi beban pikiran. Kalimat itu membuat Sandrina terdiam lama. Ada sesuatu yang menyesakkan di dadanya. Semacam empati yang tajam dan hangat dalam waktu bersamaan. Apa tidak ada keinginan untuk menikah lagi, Pak? Lirih, namun ingin tahu. Aku lihat Bapak masih muda. Pak Samil langsung menoleh dan tertawa kecil. Muda apanya? Bapak ini sudah mau 60 tahun. Sandrina membelalakan mata, benar-benar terperangah. Hah, yang benar, Pak, kok masih kelihatan muda? Seperti usia 45 tahunan. Sama papaku saja masih kalah muda Pak Samil. Pak Samil tertawa geli melihat ekspresinya. 28. Sanum saja usianya sudah 29 tahun. Masa sih, aku kira Mbak Sanum 25. Dan Pak Samil 45 atau 46. Sandrina menyeringai, mencoba bercanda tapi matanya tidak bisa menyembunyikan kekaguman. Bapak sudah tua, sahut Pak Samil merendah. Tapi tubuh Bapak masih gagah. Apa karena kerja di ladang ya? Sandrina menatap lengan Pak Samil yang kekar, ototnya terlihat bahkan dalam cahaya redup. Ya, tiap hari ke ladang. Makanya kulit Bapak hitam. Pak Samil mengangkat lengannya yang kekar dan sawo matang. Setengah berkelakar, setengah pasrah menerima kenyataan hidup di desa. Sandrina tersenyum. Senyum yang lebih hangat dari sebelumnya, seolah ada sesuatu yang baru tumbuh di hatinya. Perlahan ia bertanya, jika suatu saat nanti ada wanita yang suka sama Pak Samil dan ingin menikah, apa Bapak akan terima? Saat itu, suasana tiba-tiba hening. Hanya suara jangkrik dan angin yang terdengar. Pak Samil menoleh penuh perhatian, menatap Sandrina yang wajahnya diterangi cahaya bulan, cantik, lembut, namun menyimpan luka yang bahkan ia belum tahu. Pak tidak menjawab, hanya tatapan lama. Tatapan yang membuat Sandrina menahan napas. 33. 29. Bab 91. Pak Samil tidak segera menjawab pertanyaan Sandrina. Keheningan malam tiba-tiba terasa berbeda. Lebih sunyi, seolah seluruh alam menanti jawaban yang bahkan Pak Samil sendiri belum pernah berani pikirkan. Sandrina menunduk, jantungnya berdetak tidak karuan. La menyesal karena pertanyaannya terlalu langsung, tetapi sekaligus merasa ada sesuatu yang harus ia dengar. Ada rasa penasaran yang tidak biasa. Rasa yang telah muncul sejak ia pertama kali melihat cara Pak Samil membantu dirinya saat di rumah sakit, atau cara pria itu menahan tangis ketika dia bercerita tentang masa lalunya. Lelaki ini berbeda, tidak seperti pria-pria yang pernah mendekatinya. Yang terlalu muda, terlalu egois, atau terlalu sibuk mengejar ambisi. Pak Samil teduh, sabar, dan membuatnya merasa nyaman ketika bersama dirinya. Tanpa disadari Sandrina, hatinya mulai terpaut pada pria tua itu. Pak Samil menghela napas pelan, lalu akhirnya berkata, "Bapak tidak tahu, Sandrina. Selama ini Bapak tidak pernah memikirkan tentang menikah lagi." Sandrina mengangguk pelan. "Lia, aku paham. Tapi..." Pak Samil menoleh perlahan, menatap Sandrina lama, begitu lama sampai Sandrina merasa pipinya memanas. "Tadi kamu bilang kalau ada wanita yang suka sama Bapak." Pak Samil terdiam lagi.
mencari kata yang cocok untuk mengungkapkan apa yang ada di pikirannya yang sedang berkecamuk. Selama puluhan tahun, ia menutup pintu itu rapat-rapat. Namun kini, di hadapannya ada seorang wanita muda yang cantik, manis, lembut, dewasa, dan jelas bukan tipe yang datang dengan maksud main-main. Ada luka di mata Sandrina, luka yang hanya dimiliki seseorang yang sudah belajar banyak tentang kehilangan dan ketidakpastian. Pak Samil tahu rasa itu. Lah tahu rasanya hidup sendirian terlalu lama. Sandrina menelan ludah. Aku cuma bertanya saja. Tapi kenapa kamu bertanya seperti itu? Pak Samil balik bertanya, suaranya lembut namun penuh makna. Sandrina terdiam membeku. Lalu perlahan ia mengangkat wajahnya, menatap Pak Samil. Tatapan itu jujur, terlalu jujur. Karena mungkin, aku ingin tahu apakah Bapak masih membuka hati. Bibir Pak Samil bergerak, ingin berkata sesuatu tapi gagal. Sandrina merapikan helai rambutnya yang tertiup angin. Suaranya menurun, hampir berbisik. Karena orang seperti Bapak, tidak mudah ditemukan. Pak Samil terhenyak. Lah mengalitkan pandang, menatap gelapnya halaman, seolah takut kalau menatap Sandrina terlalu lama akan membuka sesuatu yang selama ini ia kunci. 23, 30. Bapak ini cuma petani desa, nak, ucapnya merendah. Kerja dari pagi sampai sore, kulit hitam, umur sudah hampir 60 tahun. Tapi hati Bapak lebih muda dari semua laki-laki yang pernah aku temui, sela Sandrina, tanpa ragu kali ini. Kata-katanya menamparkan lembut hati Pak Samil. Mereka hening lagi. Namun, heningnya itu terasa hangat seperti dua jiwa yang saling memahami tanpa harus banyak bicara. Sandrina menunduk malu. Lah sadar kata-katanya barusan terlalu berani, tapi ada lega di dada. Untuk pertama kalinya setelah lama hidup sendiri, ia membiarkan hatinya berbicara. Pak Samil akhirnya tersenyum kecil. Senyum yang tidak bisa ia tahan. Kalau benar ada wanita yang menyukai Bapak, ucapnya perlahan. Mungkin Bapak akan memikirkannya. Sandrina mengangkat wajah, mata mereka bertemu. Benarkah? Suaranya hampir tidak terdengar. Ya, jawab Pak Samil, jujur dari lubuk hati terdalam. Karena sekarang Bapak tinggal sendirian. Dan mungkin, lah menelan kalimat terakhir, tapi Sandrina tahu apa yang ingin ia ucapkan. Dan mungkin, ulang Sandrina lembut, seolah mendorongnya melanjutkan. Lah tersenyum. Senyum yang tidak bisa ia sembunyikan. Pak Samil tersipu, hal yang jarang terjadi pada pria seusianya. Dan mungkin jika ada seseorang yang membuat Bapak ingin membuka hati lagi. Angin malam berembus lembut, seakan menyetujui. Sandrina meletakkan kedua tangannya di pangkuan, menggenggam jemarinya sendiri. Hatinya bergetar halus. Kalau begitu aku senang mendengarnya. Pak Samil menatapnya. Tatapan itu bukan tatapan seorang ayah kepada perempuan muda. Bukan tatapan orang asing kepada tamu. Itu tatapan lelaki yang mulai menyadari bahwa ia masih bisa jatuh cinta. Malam itu berubah hangat. Bukan karena udara, bukan karena lampu taman, tetapi karena dua hati yang diam-diam mulai saling mendekat. Sampai akhirnya, Pak Samil berkata lirih, sudah malam. Kamu harus istirahat, Sandrina. Sandrina berdiri perlahan, tetapi sebelum ia melangkah pergi, ia menoleh dan berkata dengan suara lembut, penuh harapan yang belum ia akui, selamat malam, Pak Samil. Pak Samil membalas, suaranya hangat dan dalam. Selamat malam, Sandrina. Ketika Sandrina melangkah masuk kembali ke dalam rumah, dia menyentuh dadanya sendiri. Dia bisa merasa jantungnya berdetak lebih cepat. 2:31. Di halaman belakang, Pak Samil masih berdiri memandang pintu yang baru saja menutup. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun ia merasa hatinya kembali hidup. 1. Pagi hari di rumah Sagara selalu terasa hangat, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih ringan, seperti membawa aroma bunga yang baru mekar. Sanum turun lebih dulu, disusul Sagara yang masih mengucek mata. Sandrina belum sarapan, ya.
Tanya Sanum sambil menyiapkan bahan-bahan untuk membuat nasi goreng, pesanan sang suami. Sepertinya belum, jawab Sagara sambil memeriksa ponselnya. Mungkin masih tidur, capek abis perjalanan panjang. Namun, perkiraan itu langsung gugur ketika suara lembut terdengar dari arah halaman belakang. Aku taruh di sini saja, Pak. Biar Bapak tidak capek bolak-balik. Sanum dan Sagara saling menatap. Itu suara Sandrina. Lalu, ada suara laki-laki yang menjawab. Pak Samil. Mereka spontan bergerak menuju jendela dapur yang menghadap halaman. Pemandangan yang terlihat membuat mereka berdua langsung mengangkat alis. 23. Di halaman belakang, Sandrina sedang menuangkan teh hangat ke dalam gelas yang ada di meja kecil. Senyumnya lembut, sedikit malu, sementara Pak Samil duduk tidak jauh darinya, terlihat bingung, tetapi juga bahagia. Kamu tidak perlu repot-repot, Sandrina, ucap Pak Samil, tetapi suaranya terdengar berbeda, lebih pelan dan penuh kehati-hatian. Sandrina menatapnya sambil tersipu, aku tidak repot, Pak. Tadi aku bangun lebih pagi dan lihat Bapak sedang sapu-sapu halaman. Jadinya, ya sudah sekalian saja aku buatin teh. Tangan Sandrina sempat menyenggol pinggiran gelas, hampir menumpahkan teh. Ah! Sandrina refleks memegang tangan Pak Samil yang spontan ikut membantu agar gelas tidak jatuh. Sentuhan itu hanya sepersekian detik, tetapi cukup membuat keduanya saling kaget dan buru-buru menarik tangan. 1. Pak Samil berdeham, wajahnya kemerahan, hal yang sangat langka. Sementara itu, Sandrina menggigit bibir, malu bukan main. 3. Momen itu terlihat sangat manis sekali. Terlalu manis untuk dianggap sebagai hubungan biasa. Sagara melotot ke arah Sanum. Sayang, kamu lihat apa yang terjadi barusan. 2:32. Bab 92. Di luar, Sandrina mengambil sapu lidi dan mulai membersihkan dedaunan yang menempel di kursi halaman. Tidak perlu, kata Pak Samil. Biar Bapak saja. Tapi, Pak, Sandrina beradu pandang dengan Pak Samil. Detak jantungnya malah semakin bertalu-talu. Pak Samil memandangnya, setengah mau tersenyum, setengah lagi bingung kenapa wanita ini begitu memperhatikannya. Sandrina, kamu ini, Pak Samil tidak melanjutkan kalimatnya, hanya menghela napas dengan nada hangat. Sandrina tersenyum kecil, tersipu. Apa? Aku ini kenapa? Pak Samil menggeleng sambil tertawa kecil. Kamu perhatian sekali. Sandrina memalingkan wajah, menahan malu. Tidak apa-apa. Sudah sewajarnya kita saling perhatian. Itu dia. Kalimat yang membuat Sagara dan Sanum hampir tersedak udara di dalam rumah. Sayang. Sagara memegang kedua bahu istrinya. Kayaknya Sandrina suka sama ayah. Sanum menelan ludah keras-keras. Iya kayaknya. Dan ayah sepertinya tidak menolak. Sanum menepuk pipinya sendiri. Ampun, ini pagi-pagi sudah ada cerita baru dalam hidup ayah. Sagara tertawa kecil, tapi ada nada terharu di baliknya. Kalau benar begitu bagus, kan? Ayah pantas bahagia lagi. Sanum mengangguk, matanya mulai berkaca-kaca. Lia, cuma aku kaget saja. Ayah selama ini selalu bilang tidak mau punya pasangan lagi. Setelah Sandrina muncul, langsung berubah 180 derajat. Cinta datang tanpa permisi, jawab Sagara bijak. Sanum memukul lengannya pelan. Mas ngomong kayak seorang pujangga saja. Mereka tertawa pelan, namun hati mereka hangat. 33. Di halaman belakang, tanpa mereka tahu sedang dipantau, Sandrina dan Pak Samil kembali duduk bersisian. Canggung, manis, namun terasa seperti awal dari sesuatu yang lebih besar. Sagara menarik Sanum menjauh dari jendela. Sudah, nanti mereka sadar kita nguping. Tapi aku masih mau lihat. Sanum protes. Tidak boleh, Sagara mencubit hidungnya. Kita tunggu saja mereka cerita sendiri. Sanum menghela napas panjang. Tapi aku senang, akhir ayah bisa tersenyum malu-malu sama wanita.
Di halaman belakang, Pak Samil memang tersenyum, senyum yang sudah lama tidak muncul, ketika Sandrina tanpa sadar menjulurkan tangan mengusir serangga kecil di dekat bahu Pak Samil. Senang, malu, canggung, bahagia. Semuanya bercampur. Di antara dua hati itu tumbuh sesuatu yang tidak bisa mereka cegah lagi. Waktu terus berlalu, dan tanpa terasa 3 bulan sudah hubungan rahasia antara Pak Samil dan Sandrina terjalin. Sebuah hubungan yang mereka jaga dengan sangat hati-hati. Bukan karena malu, tetapi karena terlalu berharga untuk diumbar sebelum waktunya. Mereka sama-sama menikmati kebersamaan diam-diam itu, bertemu di sela kesibukan, saling menelepon sebelum tidur, dan sesekali terlibat dalam perdebatan kecil yang justru mempermanis kedekatan mereka. Mereka kira rahasia rapat ternyata tidak serapat itu. Sanum dan Sagara, yang memiliki insting tajam, sudah sejak lama menyadari perubahan sikap dan cara bicara Pak Samil yang selalu tampak lebih cerah setiap kali datang berkunjung ke Jakarta, belakangan ini. Keduanya memilih berpura-pura tidak tahu, memberi ruang bagi Pak Samil dan Sandrina untuk menjalani hubungan sesuai ritme hati mereka sendiri. Perubahan paling mencolok terlihat pada penampilan Pak Samil. Pria yang sebelumnya sangat sederhana, kini tampak jauh lebih segar dan modis. Di depan cermin setiap pagi, ia memandang rambut barunya yang telah ia beri warna coklat kemerahan. 4. Biar enggak kelihatan tua amat, gumam Pak Samil sambil merapikan rambut. Ada rasa percaya diri baru yang tumbuh dalam dirinya. Baju pun berubah. Kemeja slim fit dengan lengan digulung rapi, celana bahan yang disesuaikan dengan gaya masa kini, serta sepatu kulit yang disemir mengilap. Parfum maskulin yang wanginya hampir mirip dengan Sagara membuatnya tampak benar-benar seperti pria yang sedang jatuh cinta. 2. Ketika berjalan kemanapun, langkahnya terasa ringan. Senyum yang dulu jarang muncul, kini menghiasi wajahnya hampir setiap waktu. 34. Suatu hari, ia datang menjenguk Sanum. Di ruang tamu, Mami Kartika yang sedang memangku Arshila sampai terbelalak. "Ya Allah, Pak Samil!" seru Mami Kartika menutup mulutnya. "Bapak, kok kelihatan makin muda?" Papi Leon langsung melirik tajam, alisnya terangkat curiga. "Muda kenapa? Biasa saja kok, Mi. Jangan berlebihan." 1. Mami Kartika mencubit lengan suaminya. "Ih, kamu, tuh, lihat. Apa matamu enggak lihat? Sekarang Pak Samil kayak pria umur 45. Rapi sekali." Papi Leon mendecak, tetapi tatapannya berubah waspada. Bahkan semakin merapat ke sisi istrinya, seolah takut keduanya tiba-tiba bernostalgia. Ketika Pak Samil keluar rumah, Mami Kartika berbisik pada Sanum, "Ayah kamu lagi jatuh cinta." Sanum hanya menahan tawa. "Lia, Mi, tapi pura-pura enggak tahu dulu, ya." Hari ini, hari yang sudah ditunggu sejak lama, Pak Samil dan Sandrina duduk berdampingan di ruang tamu rumah Sanum. Mereka sudah berkomitmen, hari ini adalah hari ketika semuanya akan diungkapkan. Sandrina duduk dengan tangan yang saling meremas. Napasnya pendek-pendek. Dia bahkan lebih tegang daripada saat presentasi kerja pertamanya bertahun-tahun lalu. Pak Samil menepuk tangannya lembut. "Tenang, sayang." Sanum itu lembut hatinya. 6. Sandrina mengangguk, meski jantungnya masih berdetak keras. Sanum yang menggandeng Abiasa dan Arshila, lalu duduk berhadapan dengan mereka, sedangkan Sagara duduk di sofa tunggal dengan wajah penuh perhatian. Pak Samil menarik napas panjang. "Sanum, ayah mau menyampaikan sesuatu." Sanum menatap ayahnya lekat-lekat. Tatapan itu bukan tatapan anak yang menilai, tetapi tatapan yang memberi ruang. "Ayah akan menikah dengan Sandrina," ucap Pak Samil akhirnya. "Bulan depan." Kalimat itu meluncur dengan suara yang pelan, hampir bergetar. Sandrina menunduk, menggenggam jemari Pak Samil lebih kuat. "Alhamdulillah," seru Sanum berseri-seri. "Akhirnya ayah punya tambatan hati lagi. Apalagi, sama Teh Sandina." Reaksi Sanum justru membuat Sandrina terperangah.
Air mata Sandrina hampir jatuh karena lega. La mengangkat wajahnya perlahan. Mbak, beneran enggak keberatan? Keberatan dari mana? Sanum tersenyum. Aku malah bahagia ayah enggak sendiri lagi. 35. Parsamil menghela napas panjang, sebuah helaan napas dari beban yang akhirnya lepas. Sagara ikut menimpali, ayah terlihat jauh lebih bahagia belakangan ini. Kami ikut senang. Parsamil tersenyum lebar hingga garis senyumnya tampak lebih jelas dari biasanya. Insyaallah, pernikahan bulan depan. Cuma di Kua. Laku, kita akan mengadakan syukuran kecil di kampung. Enggak ada resepsi di Bandung? Tanya Sanum. Sandrina menggeleng. Tidak ada, Mbak. Aku lebih nyaman kalau acaranya di kampung Mas Samil. Tatapan Pak Samil pada Sandrina sangat hangat. Keduanya seperti saling memberitahu lewat mata. Terima kasih karena kita akan memulai hidup bersama. Kalian nanti tinggal di mana? Tanya Sagara lagi. Di desa, jawab Pak Samil mantap. Perusahaan Sandrina sudah ada yang mengelola. Radit dan Ratna yang urus, tambah Sandrina. Masih ada Niko juga. Sanum tersenyum makin lebar. Ayah, aku bahagia. Beneran. Pak Samil meraih tangan putrinya dan menggenggamnya kuat. Ayah mau menikah sebelum kamu melahirkan. Biar kamu fokus dengan persalinan dan anak-anakmu nanti. Sanum mengangguk, matanya berkaca-kaca. Sagara mengusap punggung tangan istrinya sambil tersenyum. Kami pasti datang ke pernikahan ayah. Sandrina menatap keduanya dengan rasa syukur yang melimpah. 36. Bab 93. Setelah memberitahu Sanum, kini giliran memberitahu papanya Sandrina. Walau hubungan mereka kurang baik, demi restu, Sandrina memilih mengalah dan mencoba bicara baik-baik. La menelpon dengan tangan gemetar. Pak, aku ingin bertemu, ucap Sandrina hati-hati. Tidak bisa. Papa sedang sibuk, jawab suara berat ayahnya. Sandrina menutup mata sejenak. Baiklah. Kalau begitu aku bicara sekarang saja. Aku mau menikah. Aku harap papa mau jadi wali nikah aku. Suasana hening beberapa detik. Apa? Jangan bercanda kamu. Bentak Pak Surya. Aku tidak bercanda, Pak. Pernikahan bukan hal main-main. Dengan siapa kamu menikah? Dengan duda beranak satu, jawab Sandrina mantap. Pernikahan bulan depan. Hanya di Kua. Tidak ada acara resepsi. Karena kita akan mengadakan syukuran kecil di kampung. Lagi-lagi hening. Napas ayah Sandrina terdengar panjang, seolah mencoba memahami keputusan itu. Baiklah, kata Pak Surya akhirnya. Tapi kalau ada apa-apa di rumah tangga kamu nanti, Papa tidak mau ikut campur dan tidak mau tahu. Itu yang aku harapkan, ucap Sandrina jujur. Telepon terputus. Sandrina memejamkan mata, menahan gemuruh perasaan. Ada sedih, ada lega, ada harapan. Pak Samil meraih pundaknya. Kamu hebat. Terima kasih sudah mau berjuang untuk hubungan kita. Sandrina menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Mas juga sudah banyak berjuang. Pak Samil tersenyum. Sebentar lagi kita akan terus bersama dan tidak terpisahkan. Sandrina mengangguk, wajahnya memerah oleh campuran bahagia dan gugup. Aku siap menjalani semuanya sama kamu, Mas. Pria itu memegang tangannya dengan kedua telapak yang hangat dan kokoh. Insya Allah, kita jalani bersama sampai maut memisahkan. Dengan restu Sanum, Sagara, dan persetujuan ayah Sandrina, persiapan pernikahan sederhana itu pun dimulai. Tidak ada gaun mewah, tidak ada gedung megah, tidak ada rangkaian bunga eksklusif. Namun, menjelang hari itu terasa penuh warna bagi pasangan calon pengantin. Sandrina mulai sibuk menyiapkan kebaya pernikahan, sementara Pak Samil sibuk di desa, memastikan persiapan untuk acara syukuran nanti tersedia banyak makanan. Tidak lupa dengan rumahnya dipastikan bersih dan layak untuk ditinggali istrinya kelak. 37. Setiap hari mereka sering berdiskusi lewat telepon panjang setiap malam tentang hal-hal masa depan yang ingin mereka bangun. Mereka berdua tampak seperti remaja yang baru pertama kali jatuh cinta.
Jantung selalu berdebar, berbunga-bunga, dan tak sabar. Hari-hari menjelang pernikahan itu menjadi masa yang penuh harapan. Masa yang menandai babak baru dalam kehidupan mereka. Lalu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama Pak Samil merasa muda kembali. Sementara Sandrina merasa menemukan arti rumah bagi hidupnya. Waktu bergulir tanpa terasa. Hari ini adalah saat yang paling ditunggu-tunggu oleh Pak Samil dan Sandrina. Hari pernikahan mereka. Pernikahan itu sangat sederhana, namun justru kesederhanaannya membuat suasana jadi hangat dan penuh keakraban. Sandrina berdiri mengenakan kebaya putih lembut. Wajahnya dirias tipis, tapi justru kesederhanaan itu membuat kecantikannya mencolok bagaikan cahaya. Ketika Pak Samil datang menghampiri, Sandrina hampir tidak mampu menahan senyum yang mengembang otomatis. Pak Samil mengenakan baju koko putih bersih dan peci hitam. Penampilannya yang beberapa bulan terakhir berubah drastis, membuat banyak orang tak percaya bahwa ia sudah hampir 60. "Sayang," bisik Pak Samil pelan saat melihat Sandrina. Suaranya dalam, lembut, dan penuh kebanggaan. Sandrina memegang kedua tangannya. Jemarinya gemetar karena gugup sekaligus bahagia. "Mas Samil." Napasnya naik turun kecil. "Aku deg-degan sekali." Pak Samil tersenyum. "Mas juga. Tapi deg-degan yang bahagia." Sandrina menggigit bibir menahan tawa. "Mas, kok terlihat tenang? Sedangkan aku, tangan dan kaki sampai berkeringat dingin." Pak Samil mendekat sedikit, suaranya rendah dan hanya terdengar oleh Sandrina. "Apa karena Mas merasa muda dan kuat?" "Iya. Kamu yang sudah bikin Mas seperti pemuda 20-an lagi." Sandrina menunduk, pipinya memerah hangat. "Mas jangan godain aku terus." Terdengar suara penghulu memanggil. "Pak Samil, dipersilakan ke depan." Pak Samil menghela napas dan menatap istrinya. "Bismillah." "Ya, sayang." Sandrina mengangguk, menggenggam tangannya lebih erat lagi, seakan takut melepaskan. Suasana mendadak hening ketika penghulu duduk di depan meja kayu sederhana. Pak Samil duduk di depan Pak Surya, wajahnya tegang namun matanya berkilat mantap. Pak Surya hadir sebagai wali. Ekspresi pria itu kaku, tetapi ia datang, dan itu sudah lebih dari cukup bagi Sandrina. 38. Eljab kabul dimulai, kata penghulu. Dengan suara bulat dan mantap, Pak Samil mengucapkan kalimat sakral itu. Hanya sekali, tepat dan tanpa jeda, Sandrina tidak sadar dirinya menangis pelan. Bahkan ayahnya sempat melirik, entah iba atau terharu. "Sah!" teriak para saksi. Sandrina menutup wajahnya dengan telapak tangan, berusaha menahan air mata. Dia berusaha untuk terus tersenyum di hari bersejarah dalam hidupnya ini. Walau begitu, tetap saja tidak bisa. Air matanya jatuh bercucuran. Itu bukan air mata kesedihan, tetapi air mata kebahagiaan. Pak Samil pun terharu, matanya berkaca-kaca. Namun, di dalam hatinya merasa bahagia. "Sayang, kenapa nangis?" "Aku bahagia, Mas," bisik Sanum serak. Pak Samil tersenyum, lalu tanpa peduli banyak orang, dia mengusap pipi Sandrina dengan punggung jarinya. Sentuhannya lembut, penuh perasaan, membuat Sandrina merinding. "Mas janji, Mas jaga kamu sampai kapanpun," katanya lirih. Sandrina mendekap lengannya erat. "Dan aku akan selalu bersama Mas." "Selalu." Sanum memeluk Sagara. Dia ikut menangis bahagia. Setelah puluhan tahun menduda, sang ayah bisa menemukan belahan jiwa yang baru. Kita doakan keluarga yang dibangun ayah dan Teh Sandrina menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Sagara mengusap lengan istrinya. "Amin." Acara syukuran akan diadakan 3 hari lagi di desa. Hari ini, Pak Samil dan Sandrina akan menikmati masa indah sebagai pengantin baru, di apartemen sang istri. Sandrina duduk di tepi ranjang, memainkan ujung gaun tidurnya yang menerawang, sambil menatap suaminya yang berdiri gugup di ambang pintu kamar. "Mas Samil," panggilnya lembut. "Ya, kemarilah." Masa pengantin baru duduk sejauh itu. Pak Samil mendekat, duduk di sampingnya.
Sandrina menautkan tangan mereka, menggenggam kuat. Kita sudah halal, bisik Sandrina dengan suara manja. Mas boleh memeluk aku kapanpun. Dan sekarang aku ingin dipeluk. Pak Samil tidak menjawab. Lah hanya menarik istrinya ke dalam pelukan. 39. Sandrina tersenyum puas, menyandarkan kepala di dada suaminya, mendengar detak jantung yang berdebar keras. Karena tidak ada pergerakan dari Pak Samil, Sandrina memulai dengan mencium pipi pria itu. Sandrina mencium pipi satunya lagi, lalu lehernya, lalu turun ke dada. Mas, aku mau. Napas Pak Samil langsung berubah. Lah meraih pinggang Sandrina, membalik tubuhnya, lalu mencium bibir Sandrina dengan lembut dan dalam. Ciurnannya penuh keinginan, penuh kuasa, penuh gairah yang selama ini terpendam. Dalam hitungan detik, Sandrina sudah meliuk di bawahnya, menggeliat, mencakar punggung Pak Samil dengan napas patah-patah. Malam itu berakhir dengan Sandrina terbaring lemas di dada Pak Samil, tetapi tersenyum puas, tubuhnya masih bergetar halus karena puncak yang ia capai lebih dari sekali. 6.40 Bab 94. Langit pagi itu bersih, seolah-olah desa kecil di kaki pegunungan itu sedang diberi restu khusus. Awan bergeser perlahan seperti tirai yang dibuka, memperlihatkan mentari yang hangat namun lembut. Embusan angin membawa aroma tanah basah dan daun pisang, bercampur wangi masakan yang tengah dipersiapkan warga untuk syukuran. Sandrina berdiri di depan cermin, kamar belakang di rumah Pak Samil yang disulap jadi ruang rias sederhana. Tangannya bergetar saat merapikan jilbab putih susu yang menghiasi wajahnya. "Teh, jangan tegang begitu," ucap Ratna, yang datang jauh-jauh dari Bandung untuk membantu. Suaranya lembut, namun jelas mengandung rasa haru. Pak Samil dari tadi mondar-mandir. Belum apa-apa wajahnya sudah sumringah. Sandrina tersenyum kecil, pipinya merona. "Aku takut semuanya terasa seperti mimpi. Kayak, nanti aku bangun dan semuanya hilang." Ratna menepuk bahunya. "Kalau mimpi, ini mimpi yang paling indah. Dan kamu sadar, kok. Bahkan sangat sadar." Sementara itu, di teras rumah Pak Samil, suasana sedikit riuh oleh sapaan warga. Pak Samil duduk di kursi kayu, mengenakan kemeja putih rapi dan celana hitam bersih. Rambutnya yang dicat coklat kemerahan tampak semakin serasi dengan kulit wajahnya yang bersih. "Aduh, Samil, kamu ini makin muda saja," goda Pak RT sambil menepuk bahu. Pak Samil tertawa, meski dari sorot matanya tampak jelas betapa gugupnya ia. "Halah, Pak RT. Biasa saja. Ini juga dibantu Sandrina yang cerewet soal penampilan. Cerewet itu bikin kamu segar. Syukur kamu nikah lagi. Daripada kamu terus sendirian." Pernyataan itu membuat dada Pak Samil menghangat. 3 bulan terakhir hidupnya berubah begitu banyak bahagia, penuh tawa, penuh warna. Tak lama kemudian, langkah kecil terdengar dari arah pintu samping. Sanum dan Sagara muncul sambil membawa bayi-bayi mungil milik tetangga yang sedang digendong sementara. Mereka berdua terlihat sangat bahagia menyaksikan ayah mereka akan menikah. "Ayah," panggil Sanum sambil mendekat. "Ayah siap." Pak Samil mengusap wajah, mencoba menenangkan diri. "Gimana? Ayah kelihatan seperti mau lari." Sagara tertawa. "Kelihatan. Tapi jangan lari, ya. Calon istri ayah cantik banget." "Ayah enggak akan lari," balasnya dengan senyum malu. "Ayah sudah menunggu hari ini." Ketika Sandrina akhirnya berjalan keluar, seluruh halaman desa seolah berhenti bernafas. Gaun sederhana krem keemasan yang ia kenakan tampak begitu memancarkan keanggunan. Tidak berlebihan, tidak glamor, tapi indah dan menyejukkan, sangat cocok dengan suasana desa. Pak Samil tertegun. Mulutnya terbuka sedikit, matanya tak berkedip. 41. "Mas Samil," bisik Pak RT sambil mendorong lengan. "Jangan bengong." Pak Samil tersipu, namun matanya tak lepas dari Sandrina. "Masya Allah, cantik sekali." Sandrina mendekat, matanya bertemu dengan mata suaminya. Lah tersenyum kecil,
Dan di balik senyum itu, ada rasa syukur, takut, haru, bahagia, semuanya bercampur menjadi satu. Acara syukuran itu dipenuhi tawa dan aroma masakan desa. Ibu-ibu menyajikan opor, sambal goreng kentang, rawon, soto, dan ketupat. Anak-anak berlarian, bapak-bapak sibuk merokok sambil bercanda. Sandrina menjadi pusat perhatian. Cantik benar istri baru Pak Samil. Mereka pasangan yang cocok. Pak Samil kelihatan semakin muda sekarang. Pak Samil tertawa sambil memeluk lengan istrinya, seolah ingin menunjukkan pada dunia bahwa Sandrina adalah cinta barunya yang sah. Sandrina membalas pelukan itu dengan natural, bahkan menempelkan kepala di bahunya setiap kali mereka berjalan berdua. Gerakan-gerakan kecil yang terlihat sederhana, tetapi menunjukkan betapa mereka saling melekat dan sulit berjarak. Pak Samil selalu memegang tangan Sandrina. Kadang menggenggam, kadang mengelus punggung tangannya, kadang merapatkan tubuh mereka seolah tak ingin istrinya lepas sedetik pun. "Mas," Sandrina berbisik ketika mereka berdiri di sudut halaman. "Apa, Mas bahagia?" Pak Samil menatapnya lama, lembut, penuh rasa syukur. "Kalau ada ukuran bahagia paling tinggi, Mas sudah sampai puncaknya." Sandrina menutup wajah dengan malu. "Mas bikin aku meleleh terus." Pak Samil tertawa kecil lalu mencium kening Sandrina lama sekali. Acara syukuran berlangsung hingga sore hari. Warga desa membawa berbagai makanan, opor ayam, gulai kambing, tunis buncis, dan singkong goreng. Suasananya meriah, hangat, dan penuh canda. Anak-anak berlarian. Para ibu berkumpul sambil memuji kecantikan Sandrina. Para bapak menyeruput kopi dan sesekali menggoda Pak Samil yang bolak-balik tersenyum sendiri. "Pak Samil ditaksir sama yang muda ternyata," seru salah satu bapak sambil tertawa. Pak Samil menggeleng sambil tertawa malu. "Aku hanya beruntung, Pak. Sandrina mau sama aku. Cuma itu." Sandrina, yang mendengar itu menunduk sambil tersenyum malu. Setiap pujian, setiap doa, terasa seperti berkah yang nyata. 42. Sandrina meraih kedua pipinya dan menatapnya kepada sang suami penuh cinta. "Mas Samil." Suara Sandrina lembut, penuh arti. "Aku mencintaimu." Pak Samil tersenyum, memeluknya makin erat. "Mas juga. Selamanya." Sebulan setelah pernikahan Pak Samil dan Sandrina, hari bahagia kembali datang, kali ini dari Sanum. Sandrina duduk di kursi sisi ranjang rumah sakit, menggenggam tangan Sanum erat-erat. "Tenang, Mbak. Tarik napas. Hembus. Aduh, teh. Sakit." Sanum meringis, wajahnya pucat. Sagara bolak-balik parik di depan pintu. "Sandrina, apa aku harus panggil dokter yang lain lagi?" "Tidak perlu, dokter sudah di sini." "Tenang," jawab Sandrina. Beberapa jam kemudian, dua tangisan bayi pecah di ruangan itu. Dua bayi laki-laki kembar identik, mungil, bersih, dan wangi. Pak Samil memeluk Sandrina dari belakang. Suaranya bergetar. "Cucuku, dua-duanya laki-laki." Sandrina tersenyum sambil mengusap matanya. "Mas sekarang jadi kakek kembar." "Mas bangga sekali, sayang," ucap Pak Samil pelan. Kebahagiaan mengalir deras, memenuhi ruangan itu. Papi Leon dan Mami Kartika berlari tergopoh-gopoh di koridor rumah sakit. Mereka mendengar kabar Sanum akan melahirkan, ketika berada di Singapura. Papi Leon habis melayat rekan bisnisnya yang asli orang sana. "Bagaimana keadaan Sanum dan bayinya?" tanya Mami Kartika dengan napas ngos-ngosan. "Alhamdulillah, mereka semua sehat," jawab Pak Samil. Di lorong rumah sakit, sebuah adegan kecil tapi menggelikan terjadi. Revan keluar dari lift sambil membawa kado untuk bayinya Sagara, sementara Alana muncul dari arah yang berlawanan sambil membawa bingkisan bayi. Revan datang sambil membawa hadiah. La berjalan tergesa karena tidak ingin terlambat. Hingga tanpa sengaja, La bertabrakan dengan seseorang yang juga terburu-buru. Hampir saja kado di tangannya jatuh. "Astaga maaf. Aku nggak lihat jalan," ucap Revan cepat.
Aku juga. Maaf banget. Suara perempuan itu terdengar jernih. Revan menunduk, memungut plastik kecil yang hampir jatuh. Ketika berdiri lagi, ia terpaku. 43. Alana. Wajahnya segar, rambutnya diikat malas, dan dia mengenakan sweater kebesaran yang membuatnya terlihat menggemaskan. Revan mengusap dadanya sambil meringis. Aduh, kayak deja vu. Ya. Kita tabrakan terus. Alana menahan senyum. Mungkin ini tanda. Tanda apa? Tanya Revan sambil menatapnya lebih lama dari seharusnya. Tanda kamu harus lebih hati-hati, jawab Alana cepat, pipinya memerah. Revan tertawa. Atau tanda. Kalau aku harus lebih sering ketemu kamu. 23. Kali ini Alana tak bisa menahan senyum lebih lama. Mau ketemu Mbak Sanum, kan? Ayo, masuk. Sepanjang berjalan ke kamar Sanum, Revan beberapa kali melirik Alana. Alana juga beberapa kali mencuri pandang pada Revan. Ada kehangatan. Ada ketertarikan perlahan. Tidak terburu-buru, tidak dipaksa. Setelah keluar dari kamar, Revan berkata pelan. Pria itu ragu sejenak. Aku pengen kenal kamu lebih dekat. Boleh. Alana tersenyum kecil, namun tulus. Boleh, Revan. Serius. Revan tampak terkejut. Serius. Setelah hari itu, Revan makin sering menghubungi Alana. Mengantar makanan, mengingatkan waktu istirahat Alana, bahkan menjemputnya ketika pulang kerja. Perhatian yang terus-menerus itu membuat Alana merasa dihargai, dilihat, dan diprioritaskan. 44. Bab 95. Hari-hari berlalu dengan cepat, rumah Pak Samil dan Sandrina di desa selalu ramai. Mereka hidup sederhana namun penuh tawa. Sandrina mengurus rumah dan membantu warga membuat usaha kecil-kecilan. Pak Samil mengajak Sandrina mengunjungi ladangnya, memperkenalkan pada penduduk satu persatu. Kadang mereka berdebat kecil, kadang tertawa begitu keras, kadang saling diam sambil membuat teh. Tapi apapun itu, semuanya terasa indah. Mereka menikah untuk saling melengkapi dan mereka benar-benar melakukannya. Di serambi rumah ketika senja tiba, Sandrina bersandar di bahu suaminya sambil menatap langit. Mas, katanya pelan. Terima kasih sudah menjadikanku pasanganmu, Mas. Pak Samil mengecup ubun-ubunnya dengan lembut. Kamu juga sudah menghidupkan kembali dunia, Mas. Sebulan setelah Sanum melahirkan, Sandrina mulai mudah lelah. Pagi-pagi ia merasa mual, perutnya seperti aneh, dan beberapa kali pusing. Awalnya ia pikir hanya masuk angin. 25. Namun suatu pagi, saat ia duduk di teras sambil memegangi perut, Pak Samil panik. Sayang, kamu sakit. Kenapa pucat? Sandrina tersenyum lemah. Enggak, cuma pusing sedikit. Sudah, kita periksa ke dokter sekarang. Mas Samil, enggak perlu, aku cuma. Saya takut terjadi apa-apa. Potong Pak Samil, menggenggam kedua tangan istrinya. Kanu itu tanggung jawab aku sekarang. Sandrina terdiam sesaat. Senyum kecil muncul di bibirnya. Mereka pun pergi ke rumah bidan Sari. Setelah diperiksa, bidan itu tersenyum lebar. Pak Samil. Bu Sandrina, selamat ya. Selamat kenapa, Bu? Tanya Pak Samil cemas. Bidan menepuk pundaknya. Bu Sandrina hamil. Usianya baru sekitar 4 minggu. Pak Samil membeku. Sandrina menutup mulut dengan kedua tangan. Beneran, Bu? Suara Sandrina tercekat. Beneran. Denyutnya kuat, dan semuanya sehat. 45. Pak Samil langsung memeluk istrinya erat sekali, seolah takut kabar itu akan menghilang jika ia melepaskannya. Sayang, kamu hamil. Suara Pak Samil bergetar. Masya Allah, terima kasih, ya Allah. Sandrina membalas pelukan itu, air mata menetes tanpa bisa ditahan. Ternyata aku enggak mandul, Mas, bisik Sandrina lirih agar suara tangisnya tidak keluar. Pak Samil menarik wajah istrinya, menghapus air matanya dengan ibu jari. Kamu tidak pernah Mas anggap mandul. Tidak pernah.
Lalu, pria itu mencium kening Sandrina lembut. Kamu sempurna dan sekarang Allah titipkan anak pada kita. Sandrina terisak sambil memeluk suaminya lebih erat. Pak Samel semakin protektif pada Sandrina. La tidak membiarkan istrinya mengangkat berat, tidak membiarkan Sandrina ke pasar sendirian, bahkan selalu menggandeng tangan istrinya kemanapun mereka pergi. Sandrina yang hiper, manja, dan penggoda berubah menjadi istri yang makin bucin, makin lembut, dan makin menempel pada suaminya. Setiap malam sebelum tidur, Sandrina selalu memeluk Pak Samil dari samping sambil membisik, "Mas bahagia enggak punya istri kayak aku." Dan Pak Samil selalu menjawab dengan mencium ujung kepala istrinya. "Mas selalu merasa bahagia tiap hari sejak kamu datang dalam hidupku, sayang." Sandrina tersenyum. Dia menutup mata dengan perasaan damai. Di belahan kota lain di waktu yang sama, Revan menghentikan mobilnya, lalu dia menatap Alana yang duduk di kursi samping sambil memeluk tas di depan dada. "Alana," panggil Revan lembut. Suaranya berat, namun ada nada ragu yang jarang ia tunjukkan. Alana mengangkat wajah. Sudah beberapa minggu ini kita makin dekat. Dan aku." Revan menelan ludah, berusaha mengatur napas. "Aku ingin hubungan kita lebih serius lagi. Maksudnya, Mas, maukah kamu menikah denganku?" Alana membeku. Mata lebarnya memancarkan kejutan, kemudian wajahnya memanas. "Menikah dengan kamu, Mas?" "Ya," jawab Revan tanpa putus kontak mata. "Aku ingin kamu ada di dekatku. Setiap hari. Aku ingin memastikan kamu aman, nyaman, dan tidak sendiri." 46. Alana menunduk, menggigit bibir. "Apa Mas Revan yakin ingin menjadikan aku istri? Aku hanya gadis biasa dan miskin." Revan mendekat, meraih tangan gadis itu, lalu meremasnya lirih. "Seandainya kamu tahu betapa aku memikirkanmu tiap malam, kamu tidak akan bilang begitu." Alana menggigil halus. Revan mengusap pipinya dengan ibu jari, lembut sekali. "Aku suka kamu," kata Revan, kali ini tanpa keraguan. "Dan aku ingin kamu jadi bagian hidupku." Hanya itu yang Alana butuhkan. Dia mengangguk pelan. "Aku juga merasa Mas adalah cahaya dan harapan hidupku." Revan menghela napas lega, memeluknya erat seolah baru saja memenangkan sesuatu yang sangat berarti. "Terima kasih," bisiknya di telinganya. "Kamu tidak akan menyesal menjadikan aku pasangan hidupmu." Keluarga Revan menerima Alana sebagai istrinya. Mereka senang karena akhirnya pria itu bisa move on dari Rosalina. Pasangan pengantin baru itu tinggal di apartemen Revan. Semua itu terasa seperti mimpi untuk Alana. Tempat itu luas, hangat, dan terasa sangat Revan. Wangi parfumnya menempel di udara, membuat Alana tersenyum setiap kali menghirup napas. Revan memperhatikannya dari dapur. "Kamu suka tempatnya?" tanyanya sambil menuang jus. "Aku suka. Tapi, aku lebih suka orangnya," jawab Alana polos. Revan sampai tersedak. Dia tertawa lirih. "Jangan bilang hal seperti itu kalau kamu tidak siap aku mencium kamu sekarang juga." Alana memerah sampai telinganya. Bukannya mundur, dia justru mendekat. "Kenapa harus takut? Sekarang kita sudah jadi suami istri." Inilah yang membuat Revan gila. Keberanian, sifat polos, dan tatapan mata yang lugu Alana. Revan memeluk pinggangnya, menariknya erat ke dada. Ciuman mereka terjadi begitu saja, hangat, dalam, penuh desakan rindu yang seakan menumpuk sejak lama. Malam itu menjadi awal kehidupan rumah tangga mereka. Revan memperlakukannya dengan lembut, sabar, penuh rasa sayang, seolah gadis itu adalah sesuatu yang berharga dan rapuh. Alana, yang selama ini hanya mengenal cinta sebatas cerita, merasa dunianya runtuh dalam pelukan lelaki itu. La menangis pelan setelahnya. Bukan kesakitan, tapi karena campuran malu, lega, dan bahagia. Revan memeluknya seperti mengamankan harta paling berharga. "Terima kasih, sudah percaya sama aku," bisiknya. Dan sejak malam itu, tidak ada hari tanpa pelukan, tanpa ciuman panjang,
tanpa bisikan manja yang membuat. 47. Apartemen mereka dipenuhi aura hangat dua orang yang benar-benar jatuh cinta. Hubungan mereka berkembang dengan cara yang cepat namun natural. Revan suka memeluk Alana dari belakang saat memasak. Lalu, Alana suka mencubit pipi Revan saat lelaki itu tertidur di sofa. Setiap malam, mereka selalu terjerat dalam keintiman. Revan yang sudah berpengalaman tahu bagaimana membuat Alana merasa dicintai sepenuhnya. Alana yang masih polos selalu merespons dengan kejujuran dan kepolosan yang membuat Revan sering kehilangan kendali. Seringkali, setelah semuanya reda, Alana tergeletak di dada Revan sambil meringkuk kecil. Mas, gumam Revan, menikmati sentuhan lembut tangan Alana yang mengusap dadanya. Kenapa kamu selalu bikin aku sampai begini? Revan tertawa kecil sambil mencium keningnya. Karena kamu selalu membuatku ingin mencintaimu lebih. Cinta aku buat Mas juga sangat besar, bisik Alana malu-malu. Revan memeluknya erat, bahagia. Aku suka kamu jujur begini. Tak perlu waktu lama bagi mereka untuk benar-benar terlihat seperti pasangan suami istri. Tetangga apartemen mulai memperhatikan betapa bahagianya Alana. Revan sering pulang membawa bunga. Alana sering mengantar Revan sampai pintu sambil memegang tangannya lama sekali. Semuanya manis, hangat, dan penuh cinta yang tulus. Suatu malam, ketika mereka sedang berbaring setelah menonton film, Revan menatap Alana lama sekali. Kenapa? Tanya Alana, memiringkan kepala. Kadang aku lupa kalau kamu bukan mimpi, jawab Revan sambil menyentuh pipinya. Aku terbiasa hidup sendiri. Tapi kamu datang dan membuat semuanya jadi hidup. Alana meraih tangan Revan yang berada di pipinya, lalu mengecupnya lembut. Aku juga tidak pernah membayangkan akan sedekat ini dengan seseorang. Revan tersenyum kecil. Aku sayang kamu. Wajah Alana langsung merah sampai ke telinga. Aku juga sangat sayang, ya ampun, kenapa aku bilang keras-keras, gumam Alana sambil menutup wajah dengan bantal. 48. Revan tertawa keras, memeluknya dan menyembunyikan gadis itu di dadanya. Aku sayang kamu. Ulangnya, kali ini sambil mengecup puncak kepalanya. Alana hanya bisa mengangguk, terbenam dalam dekapan lelaki yang membuat dunianya mekar. 49. Bab 96. Tidak terasa waktu berjalan dengan cepat. Sudah 8 bulan berlalu sejak kelahiran si kembar, Angkasa dan Samudera. Dalam rentang waktu itu, rumah Sanum dan Sagara berubah seperti wahana bermain para bayi superaktif yang kehabisan ren. Jika Abiasa dan Arshila dulu termasuk anak yang cukup tenang, si kembar ini kebalikannya, mereka bergerak seperti roket mini. Baru ditinggal beberapa detik saja, posisi mereka sudah berubah 3 kali. Pagi itu, Sanum baru keluar dari kamar bayi sebentar untuk mengambil biskuit. Hanya 10 langkah, bahkan belum sempat membuka bungkusnya. Ketika kembali, jantungnya langsung mencelat. Astagfirullah, Samudera, teriaknya. Bocah itu entah bagaimana bisa berada di atas lemari bayi, tersenyum lebar seperti baru memenangkan pertandingan memanjat gunung. Senyumnya bertambah lebar saat melihat ibunya. Mama, seru si bungsu dengan bangga, memamerkan deretan gigi kecil yang baru tumbuh. Sanum menepuk dadanya, lalu buru-buru menurunkannya. Sayang, kamu jangan naik ke sana. Bahaya. Samudera hanya terkekeh, seolah prestasinya harus diberi tepuk tangan. Tapi, yang membuat Sanum panik bukan cuma Samudera. Dia baru sadar. Angkasa hilang dari pandangan. Mata Sanum menyapu seluruh kamar bayi yang kosong. Angkasa, panggilnya. Tidak ada jawaban, tapi terdengar suara kecipak air dari kamar mandi. Sanum sudah bisa menebak keberadaan anak ketiganya. Benar saja. Angkasa berdiri di samping betap, memegang gayung kecil yang biasa dia gunakan untuk main ketika lagi mandi. Tubuhnya basah kuyup. Rambutnya menetes. Wajahnya merah merona karena terlalu senang main air. Angkasa, kamu ini baru selesai mandi, kenapa basah-basahan lagi? Keluh Sanum sambil mengurut wajahnya.
Dengan tangan kanan, ia menggendong angkasa. Dengan tangan kiri, ia menahan samudera yang sedang berusaha kabur karena takut dianggap akan dimandiin lagi. Beginilah perjuangan ibu dari dua bayi superaktif. 50. Menggendong dua anak sekaligus, satu ingin main air, satu benci air. Mama,